Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli. Mujibuhu mautun illa fi syahid, fasayati annahu la yaghsilu la yughassalu wa aidun wa nifas fayajibu inda inqita'ihima lis-shalah wa nahwiha. Wa kadza wiladatun bila balalim fil asah li'anna al-walada maniyyun mu'aqidun. Wa tsani yaqul al-waladu la yusamma maniyan wa 'alal awwali yasihul ghuslu 'aqabaha dzakarahu fi syarhil muhadzab. Wa yajri al-khilaf bi tashihihi fi ilqa'il 'alaqah wal mudghah bila balali. Wa janabatun wa tahsulu lirrajuli bidukhuli hashfatin aw qadriha mimma qatu'iha minhu farjan ubulan aw duburan min adamiyyin aw bahimah wa yasirul adami junuban bidzalika aydan wa bi khuruji manin min tariqihi mu'tadi wa ghairihi ka'anin kasara sulbuhu fa kharaja minhu wa fi asli rawdati wa qil al khariju min ghairil mu'tadilah min ghairil mu'tad lahu hukmul munfatih madhkur fi babil ahdath fayaudu fihi tafsil wal khilaf wa sulbu huna kal ma'iddati huna wa fi syarhil muhadzabi annahu shawab wa jazama bihi fit tahqiq. Bermula ini itu bab mandi. Bermula yang mewajibkannya mandi itu kematian, kecuali pada orang syahid. Jadi kalau diitlaq syahid itu artinya syahid akhirat dan dunia. Apa itu syahid? Syahid akhirat. Syahid akhirat artinya para malaikat bersaksi untuk dia. Apa itu syahid dunia? Artinya dia mendapat perlakuan khusus dalam tajhiz, dalam pemulasaran, dalam mengurus jenazah dia. Apa perlakuan khusus? Yaitu orang yang syahid dunia itu dia tidak dimandikan, bajunya tidak dibuka, jadi dia tetap disolatkan tanpa dimandikan. Itu arti syahid dunia. Jadi syahid dunia artinya dia mendapat perlakuan khusus. Jadi orang kalau dikatakan syahid, itu artinya syahid akhirat dan dunia. Ada satu lagi syahid akhirat. Jadi syahid akhirat bukan syahid dunia. Artinya malaikat bersaksi untuk dia di akhirat, sedangkan di dunia dia tetap mendapat perlakuan seperti orang meninggal lainnya, yaitu tajhiz dia, pengurusan jenazah dia, pemulasaran dia seperti dengan jenazah-jenazah yang lain. Dan dia tetap dimandikan, dikafankan, dibuka bajunya, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Bedanya pada memandikan. Jadi kalau orang itu syahid akhirat dan dunia itu, maka dia tidak dimandikan. Siapa orang yang syahid dunia akhirat? Yaitu orang yang meninggal di jalan Allah dalam menghadapi kafir harbi, dalam menghadapi kafir agresor, kafir yang menyerang kafir yang menyerang umat Islam. Itu adalah, jadi kalau dia meninggal dalam menghadapi kafir harbi, maka dia syahid dunia akhirat. Tapi kalau orang meninggal karena gempa bumi, meninggal karena tsunami, ataupun seperti kejadian baru-baru ini, ada ojol meninggal karena dilindas. Yang gimana? Dia syahid, tapi syahid akhirat.
dan mendapat pahala syahid. Tapi pahala syahidnya adalah pahala syahid akhirat, bukan syahid dunia. Bukan syahid dunia artinya jenazah dia diperlakukan sama dengan jenazah yang lain, yaitu tetap dimandikan, kan? Tetap dimandikan. Tapi ini pahala syahid, kan? Dan malaikat adalah saksi. Jadi syahid yang dimaksud di sini adalah syahid dunia. Jadi kalau syahid dunia berarti syahid akhirat juga. Siapa syahid dunia akhirat? Yaitu orang yang meninggal menghadapi kafir harbi, seperti pahlawan-pahlawan yang menghadapi kafir harbi, yaitu Belanda ataupun Jepang, meninggal kan, menghadapi kafir harbi, maka dia syahid, bukan syahid akhirat saja tapi juga syahid dunia, sehingga jenazah dia mendapat perlakuan khusus, yaitu tidak dimandikan kan? Darahnya itu dibiarkan seperti itu, disolatkan kemudian dikuburkan, tidak dicabut pakaiannya, kan? Itu illa fi syahid, kecuali pada orang syahid. Maka meninggalnya orang syahid itu tidak wajib, meninggalnya orang syahid itu tidak mewajibkan. Fasayati annahu la yughassalu, maka akan datang oleh sungguhnya bermula ia orang syahid itu tidak dimandikan, ia orang syahid. Itu haram dimandikan. Siapa memandikannya itu berdosa orang yang mandikan, kan? Coba lihat dalam di babul ghusli qulyubi, cari di wahwa bi fathil ghain 'alal afsah. Nah, ada tidak? Ada. Ini tengku yang berbahagia, tengku yang kita jangan tengku lah. Nah. Kan asyik. Masya Allah. Jangan teruk dua marhalah kamu. Nah, ada. Yang jahit. Nah, belum mahalah banyak. Lagi nafsi awaknya. Bermula ya ghuslu itu dengan fathah ain, menurut bacaan yang lebih fasih. Lebih fasih artinya bacaan baku. Bacaan yang lebih baku adalah ghasl, kan? Dan dengan dhammahnya ghain itu menurut bacaan yang lebih populer. Jadi yang lebih populer bacaannya itu adalah ghusl. Tapi bacaan yang baku, kan? Bacaan yang baku, pengucapan yang baku itu adalah ghasl. Sedangkan ghuslu itu adalah bacaan yang lebih populer dalam penggunaan. Dikata orang dengan dhammah untuk air yang dibasuh dengannya air, dimandi dengannya air. Dimandi dengannya air artinya air untuk mandi. Jadi kata orang kalau dibaca ghuslu itu artinya air mandi, kan? Bukan mandi. Kalau ghuslu ya mandi, tapi kalau ghuslu itu air mandi. Artinya berarti ghuslu ini kalau kita padukan dua pendapat, kan? Maka ghuslu itu bisa menjadi lafaz mustarak, kan? Homonim satu lafaz berbilang jadi ghuslu itu berarti bisa bermakna mandi, bisa juga maknanya air mandi. Wabil kasri, dan dengan kasrah ini dibaca ghislu, baca ghis dengan kasrah, untuk sesuatu yang ditambahkan ia sesuatu kepada air. Apa suatu? Nyata daripada daun bidara,
dan seumpamanya daun bidara. Itu daun bidara itu daun apa? Daun bidara itu daun yang dicampurkan ke air untuk memandikan jenazah. Itu dicampur daun bidara. Karena daun itu diampuh untuk mengusir serangga-serangga. Wahwa lughatan bermula ia ghuslu ataupun ghaslu, karena dibaca ghaslu ataupun ghuslu itu sama pengertiannya. Cuman kalau dibaca ghuslu ada pengertian yang lain, yaitu air mandi. Pada bahasa itu aliran air secara mutlak. Jadi aliran air secara mutlak, apakah aliran air kepada piring, aliran air kepada baju, itu adalah ghaslu ataupun ghuslu. Pengertian ghaslu ataupun ghuslu secara bahasa. Aliran air secara mutlak atas sesuatu, apapun sesuatu itu. Wa urfan, dan pada uruf, pada istilah apa? Istilah fikih berarti. Kalau dikatakan ghuslu ataupun ghaslu, itu sailanul ma, aliran air atas seluruh tubuh. Biniatin, dengan niat, marratan wahidah, dalam sekali. Jadi ghuslu secara istilah itu artinya mengalirkan air atas seluruh tubuh disertai niat hanya dengan sekali mengalirkan air. Dengan sekali mengalirkan air artinya beda dengan wudu. Kalau wudu itu ada disunahkan meniga kalikan, tapi kalau mandi enggak, tapi mandi sunnah meniga kalikan mandi, tapi cukup dengan sekali. Kamayati, sebagaimana keterangan yang akan datang. Wa maqila innahu kana yajibu sab'a marrat thumma nusikha. Sedangkan bermulama yang dikatakan orang yaitu sungguhnya hal dan sya'an itu dulunya ia mandi itu wajib ia mandi 7 kali. Jadi setelah dia basuh tuntas keseluruhan badan, keseluruhan tubuh, itu belum cukup mengangkat hadas. Harus 7 kali membasuh, 7 kali mandi, baru cukup untuk mengangkat hadas. Apa yang orang katakan sungguhnya ia mandi itu dulunya bermula ia mandi itu wajib ia 7 kali, kemudian nusikha, kemudian dihapus ia madkur. Pemadkur wajib 7 kali. Itu lam yarid, ma yang dikatakan orang yang itu tidak datang oleh ma yang menuju ia ma atasnya madkur. Pemadkur wajib 7 kali dulunya. Jadi kibancin sejak awal berarti mandi ini maratan wahidah, cukup sekali. Dan itu sudah mengangkat hadas. Adapun kalau dia basuh 2 kali, setelah selesai dia basuh lagi, setelah selesai dia basuh lagi, mengulangi mandi 3 kali, itu hukumnya sunnah karena kias kepada wudu. Alladzi bal, yang namun angkat hadas itu maratan wahidah, cuman sekali pertama saja itu yang mengangkat hadas. Sedangkan kedua dan ketiganya sunnah mentok. Pema yang menunjuk atasnya dulunya wajib 7 kali nyatama daripada kutipan yang muktabar, ya kutipan, baik kutipan dalam hadis ataupun asar ataupun sahabat ataupun perkataan para jauh periksa kembali oleh akan ia madkur.
kumatkur, yaitu hawakilnya. Ini saya ulang telan pernah kadang dalam hadis setepu kamu hanya hana kutipan, hana riwayat ke haba nabi ataukah haba sahabat. Qauluhu mujibuhu, keenggaknya bermula yang mewajibkannya mandi. Apa makna mewajibkan mandi? Dengan kasrah jim itu bermakna sababihi, sebabnya mandi. Jadi yang mewajibkan mandi artinya sebab mandi. Mandi apa? Ya mandi wajib. Nah, jadi mujib itu bermakna sebab. Jadi mujibuhu, bermula yang mewajibkannya mandi, artinya bermula sebabnya mandi. Kan? Sekalipun tidak wajib ia mandi. Jadi makna mujib di sini adalah sebab mandi. Sekalipun mandi itu tidak sekalipun tidak wajib ia mandi, ataupun wajib ia mandi. Tapi wajibnya itu alal ghair, wajib atas orang lain, bukan si orang yang mengalami. Mana syanta, sekalipun hana wajib ataupun wajibnya mandi itu atas orang lain, sebagaimana pada orang kafir. Dia orang kafir, misalnya kalau orang kafir itu berjunub, jadi janabah itu mujibu, janabah itu mewajibkan mandi. Bagaimana kalau orang kafir yang berjunub? Apakah orang kafir itu wajib mandi? Jadi kok hana wajib mandi, orang kafir tidak wajib orang kafir tidak wajib mandi. Makanya mujib di sini artinya sebab mandi. Jadi orang kafir ketika dia berjunub itu sudah ada sebab untuk mandi wajib. Tetapi mandinya orang kafir itu tidak mandinya orang kafir itu tidak wajib. Tidak wajib bagaimana? Tidak wajib dituntut di dunia. Cuma nanti kalau dia masuk Islam, dia wajib mandi. Kalau dia sudah balik, dia wajib mandi. Karena tentu dia ada berjunub dulu ketika dia sudah memasuki usia balik. Yang namun alladzi bal yang namun ketika dia masih kafir, maka janabah itu adalah sebab mandi, tapi tidak wajib dia mandi. Yang wajib mandi atas orang lain janta, dan sebagaimana pada maiti, sebagaimana pada mayit, pada orang meninggal. Jadi mautun, kematian itu adalah mujib. Kematian itu adalah faktor yang mewajibkan mandi. Berarti mayit itu wajib mandi, berarti bukan mayit itu yang wajib mandi. Makanya mujib di sini, yang mewajibkan di sini, faktor yang mewajibkan di sini itu artinya sebab mandi. Di mana seseorang kalau dia meninggal, maka kematian itu adalah sebab mandi wajib, tapi kewajiban itu bukan dipundakkan kepada si orang yang meninggal. Kan kasihan, dia sudah mati disuruh mandi lagi. Kemana gerowe? Jadi wajib itu halal ghair, wajibnya atas orang lain. Maka pengertian mujib di sini adalah sebab. Sebab mandi wajib. Wal muradul mujibu lidzatihi, bermula yang dimaksud itu faktor yang mewajibkan. Jadi mujib dalam pengertian sebab, faktor yang mewajibkan karena dirinya mujib, karena dirinya faktor yang mewajibkan. Jadi mujib di sini adalah mujib melihat kepada diri daripada faktor itu sendiri.
Fala yaridu tanajjusu jami'il badan, maka tidak menjadi bantahan. Oleh apa tidak menjadi bantahan? Oleh kebernajisan keseluruhan tubuh. Jadi di antara mujib, di antara sebab-sebab mandi wajib, kan? Tidak ada di antara sebab-sebab mandi wajib itu adalah orang yang seluruh tubuhnya bernajis. Bagaimana bisa seluruh tubuhnya bernajis? Contoh, jatuh ia dalam septic tank. Roh dalam septic tank melangu-langu ke di dalam. Help. Yang hana so help ku. Geron. Jadi kalau dia jatuh dalam septic tank, bernajis seluruh tubuh, maka nyajibat untuk menghilangkan najis itu. Karena bernajis seluruh tubuh berarti wajib dia sailanul ma ala jamil badan, berarti ya mengalirkan air atas seluruh tubuh. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa tanajus, kebernajisan seluruh tubuh itu salah satu faktor yang mewajibkan, salah satu mujib mandi, salah satu faktor yang mewajibkan mandi? Tidak. Kebernajisan seluruh tubuh itu bukan faktor yang mewajibkan mandi. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mujib di sini adalah mujib lidati. Faktor yang mewajibkan melihat kepada faktor itu sendiri. Sedangkan di sini orang yang bernajis seluruh tubuh, kenapa dia wajib membasuh keseluruhan tubuhnya? Karena tanajusnya itu di seluruh tubuh. Ada bernajisnya di sini, seluruh tubuh. Coba kalau bernajisnya cuma di tangan, maka dia tidak wajib mengalirkan air di seluruh tubuh. Beda dengan faktor-faktor ini. Janabah misalnya, padahal keluar maninya itu hanya melalui kelamin depannya saja yang keluar mani. Aturannya kan itu saja yang dibasuh, kan? Tapi bukan itu saja yang dibasuh, bukan kelamin depannya saja yang dibasuh, tetapi seluruh tubuh. Kan? Jadi janabah itu dia mewajibkan mandi, kan? Karena janabah itu sendiri, bukan karena faktor lain seperti bernajis seluruh tubuh itu mewajibkan mandi seluruh tubuh, bukan karena tanajusnya, akan tetapi karena najisnya itu merata seluruh tubuh. Jadi menang. Kenapa tidak menjadi bantahan tanajus kebernajisan seluruh tubuh? Karena sungguhnya bermula yang wajib padanya tanajus kebernajisan seluruh tubuh itu izalah najasah, menghilangkan najis. Bukan yang diwajibkan itu adalah mandi. Cuman karena najisnya itu seluruh tubuh, kan? Jadi yang menjadi highlight di situ, yang disorot di situ adalah izalah najasah, bukan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kan? Maka tanajus jami'il badan itu bukan termasuk salah satu mujib ghusli, mewajibkan mandi. Kan? Jadi yang wajib pada kebernajisan seluruh tubuh itu menghilangkan najis, sekalipun dengan kastil jildi, dengan mengupas kulit, kan? Jadi kalau dia bernajis seluruh tubuhnya gimana? Itu bukan mewajibkan mandi, itu yang diwajibkan adalah menghilangkan najis. Sehingga kalau seandainya dia mampu, kan? Misalnya dia itu dia mengalami kelainan genetik, kan? Dia mengalami kelainan genetik sehingga kulitnya itu bisa berganti seperti ular. Kulitnya itu bisa berganti seperti ular. Jadi seperti kuku, kalau dipotong akan tumbuh lagi. Kulit dia seperti itu. Kalau misalnya dia kupas kulitnya, langsung tumbuh kulit yang lain. Maka bagi dia, kalau dia bernajis seluruh tubuh, tidak wajib dia membasuh seluruh tubuhnya.
bisa dengan dia mengupas bisa dengan dia kupas kulit, maka itu sudah izalah najasa. Maka tanajus jamil badan itu bukan salah satu mujibul ghusli, sesuatu yang mewajibkan mandi. Yang ada kelainan-kelainan genetiknya lagi film X-Men. Nonton X-Men kan? X-Men, film X-Men yang paling jago film X-Men. So Kifli, siapa paling jago? Profesor J, karena profesor yang botaan. Dia paling jago, walaupun dia tidak bisa terbang, ya, dia tidak berotot seperti Wolverine, tapi dia adalah leader, dia adalah pemimpin di antara orang-orang hebat itu, karena kelebihan dia pada otak. Makanya orang hebat itu orang yang mampu mengendalikan masyarakat dengan pikirannya, bukan mengendalikan masyarakat dengan ototnya. Kalau kendalikan masyarakat dengan otot, itu tidak berkembang itu. Orang jago itu adalah orang yang mengendalikan masyarakat dengan ide, dengan gagasan, dengan pikiran. Sehingga ketika dia meninggal, walaupun dia sudah meninggal, masyarakat itu masih mengikut ide dan pikiran dia, walaupun dia sudah meninggal. Lagi Soekarno dari Sabang sampai Merauke dia kendalikan pengemudi, namanya mengemudi, tapi dengan pikiran dia, dengan ide dan gagasan dan konsep bernegara. Maka orang hebat itu bukan kendalikan dengan otot. Itu tidak intelek begitu. Jadi makanya santri-santri itu adalah calon-calon leader, calon-calon pemimpin, walaupun dia tidak punya jabatan kekuasaan yang resmi. Pulang kampungnya karena pengikut juga. Makanya buat bumalim. Jangan sampai pulang kampung sudah dituakan, sudah dijadikan pemimpin walaupun tidak resmi, tapi kita kurang pengetahuan, akhirnya jadi adal, menyesat, kata pesesat kok kan. Jangan suka seperti orang lain, orang-orang bodoh yang suka istilah hajian impersonate, acting seperti ulama, gaya bicaranya, nasihat. Tapi begitu kita tanya tentang hukum, nyopo hukum, laju balu-balu. Jikalau hikayat-hikayat, kita harus ikhlas dalam menghadapi cobaan dunia. Cengki bang surah ikhlas. Cina surah juga ikhlas. Ikhlas mukhlis nih, ikhlas mukhlas berbeda. Ikhlas dari orang yang mukhlis dan ikhlas dari orang mukhlas yang berbeda. Puga ikhlas dong, ikhlas mukhlis pemukhlas puga hana puga ikhlas ni ikhlas je. Dah ada buat nasihat dong. Kawan, fama fi tahrir ghairu mustaqim, maka bermulama yang sabit ia dalam kitab tahrir itu hanapa. Dalam kitab tahrir ko je hanapa. Qauluhu mautun, kenggonyan mautun, kematian. Jadi faktor pertama, sebab pertama mandi wajib itu kematian. Cuman kewajiban mandi itu bukan dipundakkan kepada si orang yang meninggal, karena dia bukan lagi mukallaf. Apa tapi wajib menurun ke meninggal, dia bukan mukallaf. Yang mukallaf tuh orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup itu yang diwajibkan, yang dipundakkan memandikan si mayit. Understand? Apa itu mautun, kematian? Bermula ia mautun, itu tiada kehidupan. Tiada kehidupan berarti pohon itu mautun, batu itu mautun, karena adamul hayah, tiada kehidupan. Apa bisa kita katakan batu itu matal hajar, telah mati oleh batu? Majid ke matal hajar, telah mati oleh batu. Tak baca sama dia kan?
Adik kibah adamul hayah, bermula ia kematian, itu tiada kehidupan daripada ma yang sabit sebahagian daripada potensinya mah, sabit sebagian daripada potensinya mah. Oleh apa sabit? Sabit oleh hayat, sabit oleh hidup. Jadi apa kematian? Kematian adalah tiada kehidupan dari sesuatu yang potensial hidup. Potensial hidup artinya bisa hidup. Kan? Sehingga batu itu tidak bisa kita katakan telah mati oleh batu, walaupun batu itu adam hayat, tiada kehidupan. Kenapa? Karena batu itu tidak ada sya'an, tidak ada potensi hidup, maka tidak bisa dikatakan telah mati oleh batu. Kan? Fadakhala sakatu, maka masuk oleh janin yang gugur. Janin yang gugur di usia 4 bulan keluar bayi. Itu nek prematur semua. Usia 7 bulan saja kalau kelahiran melahirkan kandungan di usia 7 bulan itu saja prematur. Apalagi usia 4 bulan keluar bayinya itu. Sebesar ini yang keluar. Dia keluar bayi sebesar ini. Yang gimana? Sakat ini itu di usia 4 bulan itu sudah ada peniupan roh, sudah terjadi proses peniupan roh. Maka sakat ini, janin yang gugur ini, dia ada sya'an hayat, ada potensi hidup. Jadi ketika janin yang gugur itu keluar, kan, dia tidak kejang, dia tidak menjerit, ya, keluar dalam diam. Tahu-tahu keluar, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang gimana? Itu janin itu wajib dimandikan. Janin yang gugur. Kenapa? Karena dia ada sya'an hayat, dia berpotensi hidup. Jadi karena keluarnya itu sudah dalam keadaan tiada kehidupan, sedangkan dia ada potensi hidup, maka berarti pada dia terdapat sifat mautun, kemati. Maka janin itu wajib dimandikan, wajib mano janina. Janin yang guguran. Wa kharajal jamat, dan keluar oleh benda mati. Benda mati? Batu. Bahasa Aceh lat batak kayak bate. Lagi yang bahasa ai. Jadi batunya gimana? Itu tidak bisa dikatakan mati, kan? Karena tidak ada sya'an hayat, tidak ada potensi hidup. Waqila, dikata orang, kematian itu adalah adamul hayah, tiada kehidupan. Sehingga pohon, batu, segala macamnya orang katakan benda mati. Kan? Kenapa? Karena adam hayat, tiada kehidupan. Jadi itu bahasa orang mengatakan batu itu adalah benda matinya, idong baqilah, bahwa mautun, kematian adalah adamul hayah. Dikata orang, kematian itu adalah sifat yang antonim ia, berlawanan ia akan hayat, akan kehidupan. Beda dengan tadi. Kalau tadi mautun menurut pendapat pertama itu salbiah, tidak hidup. Mati itu adalah tidak hidup. Jadi dia bukan sifat yang maujud, bukan sifat yang ada. Dia salbiah, dia meniadakan tiada kehidupan. Itu adalah maut. Tapi menurut pendapat Qil ini, itu mautun itu adalah sifat seperti hayat. Jadi mautun itu adalah sifat yang maujud pada kharij, sifat yang ada pada kenyataan, sama seperti hayat.
Kan? Waqila mufaraqatur ruhil jasad, dikata orang kematian itu perpisahan ruh akan jasad. Artinya menurut qil ini mautun itu adalah amrun i'tibar, yang amrun i'tibari mentang. Kematian itu adalah amrun i'tibari, fenomena perkiraan, fenomena subjektif, yang hanya ada dalam pikiran orang yang mengiktibar perpisahan. Jadi itu kan hanya iktibar saja berarti kan. Jadi dia hanya fenomena iktibar, tidak ada realita pada kenyataan. Begitu itu. Balik luar. Wa aidun wa nifasun, dan bermula mewajibkan mandi lam itu menstruasi, itu haid dan nifas. Jadi orang haid, orang nifas itu wajib mandi. Kapan mandinya? Ketika haid, ketika nifas muhanasah mana ada. Jadi ketika haid wajib mandi. Haid wajib mandi man. Fayajibu indang qita'iha lis-shalah wa nahwiha, maka wajib ia mandi. Kapan wajibnya? Wajib ia mandi ketika berhenti keduanya haid dan nifas. Maksimal nifas itu 15 hari, maksimal haid 15 hari, maksimal nifas 60 hari. Kan? Penifasan darah pasca persalinan, darah setelah melahirkan. Ada keluar darah, itu adalah darah nifas. Jadi dengan keluar darah nifas maka wajib mandi. Kapan mandinya? Bukan ketika darahnya masih keluar, tapi wajib mandinya itu ketika berhenti haid dan nifas. Jadi berarti terbagi, berarti haid dan nifas itu adalah sebab, kan? Cuman sahnya mandi itu ketika berhenti. Jadi haid dan nifas itu sebab, sedangkan sah mandi, haid dan nifas itu sebab wajib mandi, sedangkan syarat sah mandi adalah berhenti haid dan nifas. Jadi kalau dia sudah berhaid itu sudah ada sebab wajib mandi. Kan? Cuman kalau dia mandi ketika haid masih keluar, maka mandinya itu tidak sah. Kan? Pajan sah mana? Sah mandinya itu ketika haid ataupun nifas itu sudah berhenti. Wajib untuk apa? Wajib ketika berhenti keduanya, wajib mandi ketika berhenti keduanya untuk sholat dan seumpamanya sholat. Jadi wajib mandi daripada haid dan nifas ini kalau dia mau sholat, kan? Ataupun seumpama sholat. Apa seumpama sholat? Misalnya tawaf, karena tawaf itu seperti sholat, kan? Wajib suci dari hadas, wajib suci dari najis. Beda dengan manasik yang lain. Sa'i itu boleh sa'i walaupun dia sedang berhadas. Tapi kalau tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya Allah membolehkan berbicara ketika tawaf. Kan? Jadi tapi kalau sa'i, kan, mau bersentuhan kulit ketika sa'i ya ada apa? Kan? Tapi lun sa'i gimana? Keragu demah lu. Tengok lun buat tawaf mentong. Tawaf mentong yang wajib suci. Kan? Begitu. Cita kalau dalam qauluhu fayajibu, maka wajib ia mandi. Inilah bermula ia perkataan itu sareh, itu eksplisit, transparan pada sungguhnya bermula khuruj.
bermula keluar tersebut keluar haid dan nifas, itu mujibun, itu yang mewajibkan. Makna mujib artinya sebab kan, keluar itu sebab, dan sesungguhnya bermula berhenti haid ataupun nifas itu syartun lisihatihi, syarat untuk sahnya mandi. Jadi keluar nifas itu adalah sebab wajib mandi, sedangkan untuk sahnya syaratnya adalah berhenti haid ataupun nifas kan. Wala yajibu 'alal faur, dan tidak wajib ia mandi dari haid ataupun nifas atas segera, tidak wajib segera. Jadi orang ketika dia sudah berhenti haid kan, tidak wajib dia segera mandi kan. Nanti dia mandi boleh, sekalipun ala zani, sekalipun atas orang yang berzina. Jadi walaupun sebab apa namanya, biasanya nyo zani nyo contoh untuk orang yang berjunub dengan perzinahan kan. Tapi nyo contoh ala zani itu berarti monyo sekalipun atas zani berarti anak yang dilahirkan itu sehingga keluar darah nifas itu adalah hasil perzinahan, walaupun ala zani, sekalipun atas orang yang berzina. Mandi itu tidak wajib atas segera. Artinya kewajiban mandi ini adalah wajib muasa, wajib yang dilapangkan waktunya, tidak wajib dikerjakan segera. Wa yatadayyaqu bi iradatil qiyami lis-shalah wa nahwiha, dan menjadi sempit ia mandi, menjadi sempit ia mandi. Sempit ia mandi artinya dia menjadi mepet, bukan lagi muasa. Menjadi sempit artinya wajib segera dia mandi. Menjadi sempit ia kewajiban mandi dengan sebab berkehendak mendirikan sholat dan seumpamanya sholat kan. Jadi mandi daripada haid ataupun nifas, begitu juga mandi junub, nanti ada penjelasan di bawah tentang janabah. Begitu juga mandi junub, mandi daripada haid dan mandi daripada nifas itu tidak wajib segera. Baru wajib segera kalau dia hendak sholat, maka dia wajib segera mandi kan. Wa yatawassa'u bi'adamiha, dan lapang ia mandi ataupun lapang ia wajib mandi. Lapang ia dengan tiadanya kehendak mendirikan sholat. Jadi kalau dia tidak hendak mendirikan sholat, maka kewajiban mandi itu adalah wajib muasa, wajib yang dilapangkan waktunya. Dia mau mandi kapan saja terserah kan. Baru menjadi wajib yang sempit waktunya, artinya harus segera dia mandi apabila dia hendak sholat ataupun seumpama sholat. Yatawassa'u bi'adamiha, dan lapang ia kewajiban mandi dengan tiadanya kehendak mendirikan sholat. Lapang artinya mau dia mandi kapan saja terserah kalau dia tidak hendak mendirikan sholat. Tapi kalau dia hendak mendirikan sholat, maka wajib segera dia mandi. Wa in kharaja waqti shalah, sekalipun keluar ia mandi, sekalipun keluar ia mandi daripada waktu sholat, walaupun mandinya itu dia kerjakan sedangkan waktu sholat sudah habis. Misalnya dia berhenti haid itu dari jam 10 pagi kan. Begitu masuk zuhur, kalau dia tidak berkehendak, dia tidak
ada kehendak untuk kerjakan zuhur sekarang, maka mandinya itu kan, bisa kapan saja kan, walaupun nanti dia mandi setelah habis waktu zuhur, baru dia mandi. Jadi ketika sudah habis waktu zuhur, baru dia berkehendak untuk mendirikan sholat, itu baru wajib dia mandi dengan segera. Apa ndak bahaya begitu? Wa ismuhu bi ta'khiri shalah la bi adamil ghusli. Bermula dosanya seseorang itu dengan sebab menunda sholat, bukan dengan sebab tidak mandi. Bukan dengan sebab tidak mandi. Karena mandinya itu muasa, wajib mandinya itu di lapang, kapan saja mau dia mandi terserah. Cuman wajib dia mandi segera apabila hendak sholat dan seumpama sholat. Jadi kalau sudah habis waktu, bagaimana kalau dia nak minat mandi-mandi? Ya berdosanya itu karena menunda sholat hingga habis waktu. Begitu itu. Itu yang pengertian di luar. Fayajibu indang qita'i halis shalah wa nahwiha. Balik luar, maka wajib ia mandi ketika berhenti keduanya haid dan nifas. Wajib ia mandi artinya haid dan nifas itu adalah sebab mandi wajib, sedangkan berhenti itu adalah syarat sah mandi. Untuk apa wajib? Untuk apa wajib mandi? Wajib mandi untuk sholat. Jadi baru wajib mandi dengan segera kalau dia ingin sholat. Tapi kalau dia tidak berkehendak sholat, maka belum wajib mandi, walaupun karena sebab. Walaupun sudah ada sebab dan sudah ada syarat sah. Apa sebab? Yaitu haid ataupun nifas. Apa syarat sah? Yaitu inqita. Enggak? Paham? Nak hukum dulu. Cita kalau dalam qauluhu wa nifas. Kata beliau wa nifas, dan yang wajibkan mandi lam itu nifas, darah pasca melahirkan. Kenapa bisa nifas? Bi khuruji waladin min adamiyah, dengan sebab keluar anak daripada perempuan. Jadi dengan keluar anak dari perempuan lalu keluar darah, itu bukan darah haid, itu adalah darah darah nifas. Sudah 12 bulan dia tidak keluar haid, begitu melahirkan keluar darah, nifas, bukan darah haid. Dan kalau dia melahirkan hari pertama setelah melahirkan tidak keluar darah, hari kedua setelah melahirkan tidak keluar darah, mau dia mandi ya mandilah. Mandi punya mandi wiladah berarti ya. Mandi nifas ibarat tidak keluar darah, apanya mandi nifas? Itu mandi wiladah, mandi karena melahirkan. Kemudian nanti di hari ke-10, 12, pokoknya sebelum 15 hari, keluar darah. Itu darah nifas. Begitu berhenti maka wajib mandi. Mandi daripada nifas. Kagaknya aturan. Jadi kalau setelah melahirkan tidak keluar darah, mano aja. Jadi lihat nanti darahnya kapan keluar, itu harus dihitung itu kapan darahnya keluar. Kalau setelah 15 hari baru keluar darah, itu bukan nifas, itu darah haid. Enggak. Wa in kana waladu ala ghairi suratil adami, sekalipun adalah bermula anak itu atas selain bentuk manusia. Kiban selain bentuk manusia seperti anjing. Keluar anak anjing. Yang gimana? Setelah keluar, kemudian keluar darah, itu darah nifas itu. Darah nifas. Au ta'dadal waladu,
ataupun sekalipun tak ada walad berbilang oleh anak. Kibang berbilang anak. Sekali melahirkan 10. Kayak waktu dia hamil Biraya Pro. Biraya Pro. Kalage Gunung Kling. Jadi itu darah yang keluar itu adalah darah nifas, darah setelah melahirkan. Fayajibu ba'da kullin minat tau'amaini, maka wajib ia mandi setelah tip-tip daripada tau'amain, setelah tip-tip daripada dua anak kembar. Jadi setelah keseluruhan anak kembar itu keluar, karena nifas itu dia keluar setelah firah rahim, setelah bersih rahim daripada janin, daripada anak. Jadi kalau belum baru keluar satu, yang lainnya masih dalam, itu darah yang keluar apa? Nifas. Itu harus firah rahim. Harus bersih rahim dari anak. Darah yang keluar itu adalah darah nifas. Tapi menyodak kalon ibarat kalau lagi nyang surah lain berarti pendapat Qulubiyah. Wajib ia mandi setelah tip-tip daripada dua anak kembar. Jadi setelah keluar anak kembar, keluar darahnya wajib mana? Kemudian berikutnya keluar lagi anak, keluar darahnya wajib mana? Tidak memada dengan mandi yang pertama. Berarti menurut gaknya akhirnya mati ya. Keluar anak pertama beserta darahnya gimana? Wajib mana? Jadi kalau keluar lagi wajib mandi lagi, berarti mandi daripada nifas. Mandi yang pertamanya hana memada. Enggak. Au kana min ghairi tariqihil mu'tad, ataupun ada ia nifas, itu dari selain jalannya nifas yang kebiasaan. Ataupun kananya be nifas, karena ini konteksnya walat, berarti walat berarti ya. Ataupun ada ia walat, ada ia anak. Adalah ia nifas. Au kana min ghairi tariqihil mu'tad, ataupun ada ia nifas itu dari selain jalannya nifas yang kebiasaan. Keluar nifas bukan melalui jalan kebiasaan. Keluar nifas dari selain jalan kebiasaan, walau ma'am fitahil asli, sekalipun beserta terbuka asli. Terbuka terbuka yang asli, jalan yang terbuka jalannya asli. Jadi keluar nifas bukan melalui jalurnya asli, walaupun jalurnya aslinya terbuka, tapi melalui jalur yang lain, alladzi yang namun nyan wajib mandi. Nyan berarti nyan sesara, melahirkan dengan sesar. Jadi kompayah pelah keluar darah yang menyertai dengan anak yang lahirnya. Yang kira nifas berarti ya. Adalah nifas. Wa mala syekhuna ila maji tafsilil mani,
dan cenderung oleh gure kamu kepada datang detil datang perincian pada mani, tentang keluar mani di depan ketika mani keluar melalui selain jalan kebiasaan. Itu ada tafsil, ada rincian. Kalau seandainya yang asli juga terbuka, lalu maninya itu keluar melalui selain jalan kebiasaan yang kibar bukan wajib mana. Jadi tentang nifas lagi nyancit ketika nifas keluar tidak melalui jalur kebiasaan, sedangkan yang asli terbuka. Syekhuna itu cenderung kepada harus tafsil, harus dirincikan, ya. Khususan ma'a ta'lilil asah bidzalik, terlebih lagi beserta paparan, beserta ta'lil, pemberian alasan daripada asah dengan demikian nifas. Pak ta'lil asahan nyai luar berarti kan, bila balalin fil asah li'anal wala dan seterusnya. Fala ghusla biwiladatir rajuli, maka hana mana dengan sebab melahirkan dari seorang laki-laki. Jadi kalau laki-laki melahirkan yang kibantu bik darah sih. Jadi ji muhut je kinong kalau di Indonesia itu tidak ada fasilitas untuk merubah kelamin. Jadi dia pergi ke Amerika. Dia pergi ke Amerika, kemudian kelamin laki-laki dia itu dia hilangkan, lalu dibuatlah rahim. Dibuat rahim untuk dia. Sehingga karena canggih peralatan medis yang dipakai, itu rahim buatan itu bisa membuahi, bisa menghasilkan anak. Lalu dia melahirkan. Yang gimana? Nah wajib mana? Gara-gara nifasnya, nah wajib mana? Karena dia agam ko ino. Walaupun dia sudah operasi. Enggak. Wal jinnu kal insi kamayati, bermula jin itu lagi manusia sebagaimana terangkan kata. Jadi jin lagi nyanyi hukum jin, BNPK jinan. Jadi jin wajib mano sih setelah melahirkan keluar darah, maka jin wajib mano jin. Pai mano? Kadang Mbak Mon tanya ada mano. Malelua wa kadza wiladatun bila balalin filasah, begitu juga sebab wajib mandi wiladatun, melahirkan dengan tanpa basah menurut asah. Jadi kalau dia melahirkan dan tidak basah, tidak ada darah yang keluar, melahirkan kering karena pakai vakum. Tahu vakum? Kon vakum debu mati itu bayi kalau ditarik dengan vakum. Ada itu perempuan yang tidak mampu dia untuk mendorong janin keluar. Nah itu bahaya kalau janin tidak keluar, kemudian perempuannya pingsan, itu dua-duanya bisa mati. Itu perempuannya mati, itu kandungannya juga mati. Jadi cara untuk keluarkan bagaimana? Pakai vakum, ditarik. Jadi karena mungkin pakai vakum langsung kering bayi yang keluar tuh, tidak ada darahnya, tarik paksa. Jadi bayinya keluar kering, tidak ada darah yang menyertai. Itu wilada, melahirkan walaupun tidak ada darah yang menyertai, itu wajib mandi. Anggapnya lagi karena dia keluar lewat depan bukan lewat belakang. Kalau dia lewat belakang iya tai. Kemudian ururumbong. Jadi ururumbong yang merasa beda sendiri, beda monggok, berarti dia keluar lewat belakang. Kalau orang yang biasanya lahir melalui jalan depan.
dia beda sendiri, lewat belakang berarti dia keluar. Nah, li'annal walada maniyun munaqidun, melahirkan juga adalah sebab wajib mandi. Kenapa? Karena sungguhnya bermula anak itu mani yang mengeras, ia mani. Jadi keluar anak sama dengan keluar mani, berarti keluar mani nah wajib mana? Wajib mano. Maka begitu juga keluar anak itu juga wajib mandi, karena aslinya anak itu adalah mani kan? Mani yang mengeras, yang kemudian mani ini nah yang kajik ke kecil kan? Nah yang kajik ke bupati nya mani mandu menguat, cuma nggak pakai jas, pakai dasi nya asli jinya pula mani munakidonan, mani yang tapi kambong gino. Nya mani muakid nah sama contohnya ke mani muakid cik nah. Nah, wasani yaqul al-waladu la yusama maniyan. Bermula pandangan yang kedua, jadi kalau asah melahirkan itu wajib mandi, itu sebab wajib mandi. Sani berarti sani melahirkan itu bukan sebab wajib mandi. Jadi kalau dia melahirkan tamaji lagi doi jadi pun hadas kecil mendang matian tidak wajib mandi. Berkata ya sani, bermula anak itu tidak dinamakan ia anak akan mandi. Jadi anak itu tidak ada hakikat mani, bukan lagi hakikat mani, karena dia sudah ihalah kan? Dia sudah berubah bentuknya, sudah berapa kali prosesnya itu, ada berapa tahapan dari mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi waladun, jadi kemudian jadi anak. Jadi itu kan prosesnya itu berubah sehingga hakikatnya itu hakikat asalnya adalah mani kan? Kemudian berubah hakikat jadi darah, berubah hakikat jadi segumpal daging kan? Jadi anak yang kemudian lahir itu walaupun asalnya adalah mani, tapi tidak ada hakikat mani, pada hakikatnya sudah berbeda kan? Maka hana mungkin anak yang lahirnya cik netarih kan? Berikan definisi anak itu adalah setetes mani, mpane kok pegang setetes mani. Nyo anaknya kiban tak ada anaknya hewan atik dah pegang, ada pegang mani. Nah ada pegang maninya. Kan anak kan? Apa hakikat anak hewan atik, panen mani dah pegang. Kan? Yang kon mani yang tidak dinamakan ia anak akan mani. Mana ada itu nuak yang enggak rengkuan. Wa 'alal awwali yasihul ghuslu 'aqabaha. Berdasarkan pandangan pertama wajah asah, yasihul ghuslu, sah oleh mandi. Mandi wajib, sah mandi wajib setelahnya melahirkan. Kalau dia mandi wajib setelah melahirkan, yang sahnya mana wajib kan? Menurut pandangan pertama bahwa wiladahnya karena dia itu adalah mani munaqid, mani yang mengeras kan? Mani yang terbentuk menjadi segumpal daging, menjadi manusia kan? Maka sama cik lagi keluar mani. Maka kalau dia mandi wajib setelah melahirkan itu sah. Tapi kalau menurut saninya anak sah kan? Karena anak itu bukan mani. Jadi keluarnya anak itu hanya menyebabkan hadas kecil, bukan hadas besar. Itu hanya batal wudhu, tidak wajib mandi. Sehingga kalau dia niat mandi wajib, hana sah manoan, tidak sah mandi karena dia tidak berhadas hadas besar pemanoan kan? Tapi kalau menurut pandangan pertama, yaitu pandangan asah, sah mano
Nah, karena wiladah itu adalah mujibul ghusl, sebab mandi wajib. Dzakarahu fi syarihil muhadzab, menyebutkan ia madkur. Pemadkuran alal awal menurut pandangan pertama sah mano, setelahnya wiladah melahir. Oleh Imam Nawawi, pak disebut oleh Imam Nawawi lam syarah muhadzab. Wa yajril khilafu bi tashihihi fi ilqa'il 'alaqah wal mudghah bila balalin. Dan berlaku oleh perselisihan tersebut, perselisihan yaitu asah dan sani. Menurut asah wajib mandi, menurut sani tidak wajib mandi. Karena wajib mandi dengan mengasahkannya awal, dengan mengasahkannya pandangan pertama. Berlaku khilaf juga tetap mengasahkan pandangan pertama, yaitu wajib Pak berlaku khilaf pada mengeluarkan alaqah, segumpal darah dan segumpal daging bila balalin dengan tanpa basah. Tanpa basah artinya tidak disertai darah nifas. Jadi tidak disertai darah nifas, keluar segumpal darah. Gimana segumpal darah? Ini darah bukan darah yang mengalir, tapi darah beku. Kan segumpal darah. Kalau bahasa medis itu zigot. Kalau mudghah itu adalah embrio. Nah, alaqah zigot, mudghah itu embrio. Keluar itu zigot itu segumpal darah itu ataupun segumpal daging. Yang gimana? Berlaku perselisihan tadi, yaitu menurut asah wajib mandi, menurut sani tidak wajib mandi. Kenapa menurut asah wajib mandi? Karena alaqah, mudghah, waladun itu mani munaqid. Itu adalah mani yang mengeras. Nah, makanya wajib manon. Begitu itu. Cikalan dalam qauluhu wal alaqa wal mudghah. Dan alaqah dan segumpal darah dan segumpal daging, auradahuma, membantah ia Jalal Mahali, menjadikan bantahan ia Jalal Mahali akan keduanya alaqah dan mudghah. Ada beliau jadikan bantahan, ada musanneh, kenapa beliau jadikan keduanya ini membantah musanneh? Musanneh cuma mengatakan wakata wilada, begitu juga melahirkan. Kalau keluar alaqah hibah, kalau keluar mudghah hibah, apakah tidak wajib mandi? Padahal menurut asah itu juga wajib menurut asah itu juga wajib mandi. Jadi kenapa tidak disebutkan ilqa alaqah dan mudghah, mengeluarkan alaqah dan mudghah? Padahal dia sama dengan wiladah, walaupun keluar alaqah dan mudghah itu tidak dikatakan wiladah, tidak dikatakan melahirkan. Tapi perselisihannya sama, ada asah, ada sani. Jadi Jalal Mahali menyebutkan alaqah dan mudghah ini bahwa pada keduanya juga terjadi perselisihan seperti tadi, tetap dengan mengasahkan pandangan pertama yaitu wajib mandi. Ini adalah membantah musanneh. Kenapa tidak disebut keduanya ini? Li'annahuma laisa wiladatun. Kenapa menjadi bantahan terhadap musanneh? Karena sungguhnya bermula keduanya alaqah dan mudghah itu tidaklah keduanya alaqah dan mudghah itu melahirkan.
kan? Tapi perselisihannya sama, sah dan sah. Kenapa nak disebut? Harusnya keduanya disebut. Jadi gimana? Wa kadza wiladatun wa ilqa'u alaqatin wa mudrah bila balalin. Mudah keun mandu. Begitu juga wajib mandi. Kan? Sebab wajib mandi itu melahirkan dan mengeluarkan alaqah dan mudrah tanpa basah. Lakin mahallu wujubil ghusli likulin minhuma, akan tetapi bermula letak wajib mandi untuk tip-tip daripada keduanya alaqah dan mudrah. Wajib mandi untuk tip-tip daripada keduanya alaqah dan mudrah itu jika berkata oleh dua orang ataupun lebih daripada qawabil, daripada bidan-bidan. Jika berkata oleh dua ataupun lebih daripada bidan-bidan. Apa kata bidan-bidan? Innaha aslu waladin. Sesungguhnya ia alaqah ataupun mudrah. Sungguhnya ia alaqah ataupun mudrah itu asal anak. Walau baqiyat latasawwarat, seandainya bertahan ia alaqah dan mudrah. Seandainya dia bertahan beberapa bulan lagi, latasawwarat, niscaya berbentuk ia alaqah dan mudrah. Jadi wajib mandi karena alaqah dan mudrah ya. Itu harus merujuk kepada perkataan ahli. Dalam hal ini adalah bidan. Kalau bidan katakan nyan mau bertahan aja kan. Makanya wajib mano. Panjang dah dalam melaut dah faidatun. Habis dah baca li panjang dah. Melelua wajana batun dan bermula mewajibkan mandi lam janabah. Janabah. Janabah haji kalau dalam qaulu wajanabatun wajib manolom janabah. Wahia lugatan bu'du. Bermula ia janabah pada bahasa itu jauh. Jauh. Kenapa? Karena ma yang sabit padanya janabah. Pema nyata daripada jauh. Jauh dari apa? Jauh dari ibadah dan tempatnya ibadah. Tadi orang kalau berjunub, si junubun, si orang yang berjunub harus menjauhi dan tidak boleh masuk ke masjid. Tidak boleh masuk tidak boleh dia masuk berdiam dalam masjid, harus jauh-jauh dia dari tempat ibadah. Jadi karena faktor ini kemudian dinamakan janabah, dinamakan janabah. Wa syara'an tutlaku ala dukhulil hasfah, dan bermula ia janabah pada syara' itu disebut ia janabah. Apa disebut ia atas masuk pucuk zakar. Jadi masuknya pucuk zakar, pucuk zakar kan topi batosai. nonton batosai. Wow. Samurai X. Jadi punya hitam hasfah kan, maka sudah janabah, sudah berjunub. Walaupun nak keluar mani, kan, asalkan hasfahnya masuk semua, kan, hasfah masuk semua, tidak keluar mani, nyan ka janabah. Kalau hasfahnya baru masuk setengah, yang gimana? Itu belum janabah, dia harus masuk hasfah keseluruhan hasfah. Kan? Kata seh dan disebut ia janabah, disebut ia atau khurujil mani bisyartihima, disebut ia atas keluar mani. Jadi janabah itu disebut bermakna masuk hasfah, dan begitu juga disebut untuk keluar mani. Walaupun hasfahnya tidak masuk kemana-mana, dubit tema mani.
Nah, cuma syahwat tingkat tinggi. Ikalon manuk potong mendong ka di jehe. Kaji hidup mani la ilaha illallah. Lewat tiang listrik mesu tiang ngeng. Ngeng. Kaji mengkawinan pula man. Tong inong masak pulih. Nyambrak kau. Ngompuasa hana ubah hana umada ngompuasa awak tahan. Enggak bisyartihima dengan syarat keduanya masuk asfa dan keluar mani. Apa syarat masuk asfa? Antara lain itu harus masuk ke keseluruhan hasfa, tidak boleh sebagian. Nah, syarat keluar mani itu wajib mandinya kibanan bit darinya dari hasfahan. Jangan masih tersendat dia di batang zakarnya itu tersendat. Makanya gimana? Ana dubik loh. Hanya ana wajib manoan. Ana wajib mano. Enggak. Wala amrin i'tibarin dan disebut ia janabah cid atuh amrin i'tibari, atuh sesuatu, atuh perkara kategori i'tibar. Kan? Amrin i'tibari, fenomena i'tibar, persepsi yang mempersepsikan tentu syarak. Amrun i'tibari, fenomena i'tibar yang terdapat ia fenomena i'tibar pada tubuh. Pada tubuh kiban keseluruhan tubuh. Jadi yang mengiktibar ini kalau kenalen. Jadi janabah itu disebut juga untuk fenomena iktibari. Yang mengiktibar siapa? Yang mengiktibar adalah yang mempertimbangkan adalah syarak mengatakan laginya. Yang amrun iktibari itu dia terdapat di seluruh tubuh. Dampaknya apa? Yamna'u sihhata sholati bila murakhisin, yang menegah ia amrun iktibari. Akan menegah ia akan sah semayang, akan sah menegah ia akan sah sholat dengan tanpa murakhis, tanpa faktor yang meringankan. Itu pengertian yang ketiga daripada janabah pada syarat. Jadi janabah pada syara itu juga ada diartikan dengan amrun i'tibari. Fenomena iktibar, sesuatu yang kategori iktibar. Dia mengiktibar siapa? Yang menetapkan iktibar itu syara. Yang amrun iktibar itu terdapat di seluruh tubuh. Sehingga untuk menghilangkan amrun iktibar itu harus dengan mandi. Yang dengan adanya amrun iktibar itu hanasah semayang. Ketika tidak ada murakhis, tidak ada faktor yang meringankan. Apa faktor yang meringankan? Antara lain tidak ada air. Ketika dia tidak ada air, tidak ada juga tanah untuk tayamum, maka sedangkan dia berjunub, sudah masuk waktu sholat yang kibanan, walaupun dia berjunub itu wajib sholat, lihurmatil waktu, karena kehormatan karena kesucian waktu itu tidak boleh dia langgar, yang kurang aja tidak boleh dia langgar karena berjunub. Jadi gimana? Walaupun berjunub sah dia sholat karena tidak ada air, dia dalam penjara, air ndak ada, tanah ndak ada untuk tayamum. Jadi yang gimana? Apa yang manawan? Sholat tetap yang gimana? Karena ini ada faktor yang meringankan, maka sholatnya tetap sah karena ada murakhis. Cuma nanti wajib i'adah. Jadi kalau sudah sah, kenapa wajib i'adah? Karena sah itu tidak menggugurkan qadha. Sah itu artinya terpenuhi syarat dan rukun yang kasah. Bagi orang yang ada rukhsah karena dia tidak ada air, tidak ada tanah, maka sholatnya dia tanpa mandi junub, itu sudah terpenuhi syarat dan rukun sehingga sah, walaupun tidak gugur qadha. Jadi beancana mano
be ancana hana tema oh kibar lun temayamu junub mana lah pak daso iyo tayamu pak tayamu dalam penjara adik kibar kata muati temayang wajib letak wah kalau dia tidak sholatnya Malaysia kan karena dia intihak hurmatil waktu dia sudah meruntuhkan kesucian waktu enggak dia menasihata salah bila murakhisin yang menegah ia amrun i'tibari bantah badan akan sah salat dengan tanpa faktor yang meringankan. Jadi kalau ada faktor yang meringankan yang kasah temayang cuman menyuhana sah memberi syahada aja berdosa dia kalau dalam penjara ndak ini ndak mandi ndak tayamum kemudian sholat kalau tidak sah maka berdosa dia sholat kan karena kalau tidak sah berarti batal temayang kan mengerjakan ibadah fasid itu haram kan haram dek temayang dek menyuhana sah itu dan nala makna daripada janabah wa alal man'il mutarattibi ala dalik dan digunakan ia janabah disebut ia janabah ada halangan yang berefek ia halangan berefek berefek atas demikian masuk hasfah dan keluar mandi. Jadi janabah itu bisa juga diartikan sebagai halangan. Yang halangan ini adalah efek, adalah dampak daripada keluar mani ataupun masuk hasfah. Kan? Ala ma marra fil hadasi sesuai keterangan yang lalu hadas. Hadas. Basyuk dik bidukhuli hasfatin au qadriha balik luar dan yang wajibkan manalam janabah wa tahsulu lirrajuli dan terjadi ia janabah bagi laki-laki dengan sebab masuk hasfah masuk pucuk zakat ataupun dengan sebab masuk qadriha masuk ukurannya pucuk zakar ukuran pucuk zakar pucuk jiho mimaktu'iha minhu ukuran pucuk zakar dari maktu'iha dari zakar yang terpotongnya hasfah dari zakar yang buntungnya hasfah buntung hasfah dari zakar yang buntung hasfah daripadanya rojuli daripadanya laki-laki jadi janabah itu terjadi karena masuknya hasfah ataupun kalau dia itu buntung hasfahnya maka masuk ukuran hasfah kan makanya terjadi janabah. Tapi kalau zakarnya itu normal, ada hasfahnya zakarnya, bisa dia lipat-lipat zakarnya. Jadi dia adalah manusia elastis, bisa lipat-lipat zakar. Jadi zakarnya dia lipat, hasfahnya dia lipat ke belakang, kan? Kemudian zakarnya dia masukkan, ukuran hasfah masuk, kan? Nyampe. Nah berjunub itu tidak berjunub, hukum pornografi ya, kan? Jadi kalau zakarnya dia lipat ada hasfah, zakarnya dia lipat, kan? Kemudian dia masukkan, masuk ukuran hasfahnya tidak masuk, kan? Kenapa dia lipat? Yang gimana? Itu tidak terjadi janabah. Jadi masuknya ukuran hasfah ini apabila zakarnya itu buntung, tidak ada hasfah. Tapi kalau hasfahnya ada, dia lipat lalu dia masukkan zakarnya itu ukuran hasfah, itu tidak terjadi tidak terjadi janabah.
jago demah je lipat-lipat demah. Kalagi je gua tilam apa? Tilam Bali je. Je lipat-lipat. Je gulung-gulung. Hoi dah mau. Lompong tidom. Oh dah mau Farjan. Masuk aspa akan farat. Akan kemaluan. Kemaluan dan kubulan atau duburan. Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemaluan depan vagina, kemaluan belakang anus. LT lubang tai. Apa je PLT ni? Kan? Apa PLT pecinta lubang tai? Rorong tu mah. Tambah apa? Yang gimana? Jangan macam tu mah. Walaupun ya maka BE. Enggak. Nyampe nanjian yang lewat dubur lewat anusan nak istilah roh je lah pun tak apa ya anak binasa iman pi mah tak apa farat so min adamiin farat daripada manusia ataupun farat binatang. Dia mancing dapat putri duyung. Yang putri duyung kan, tapi bukan putri duyung, ikan duyung. Jadi dia setubuhi itu ikan duyung itu. Yang gimana? Yang kamu junuk je kan? Hana umpu pilih kan? Dalat demang binatang. Wa yasirul adami junuban bidzalika aidan. Dan jadilah bermula si manusia yang punya farat. Jadi baik farat itu farat manusia atau farat binatang. Dan jadilah bermula si manusia tadi, yaitu manusia yang punya farat, kan? Yang dimasukkan hasfah ke faratnya. Itu si manusia itu menjadi orang yang berjunub dengan sebab demikian. Demikian dukhul hasfah. Masuk hasfah dalam paraji, dia juga menjadi berjunub kan? Walaupun melalui anus, anus. Nah ada magam galak magam makung ke penyakit nan takit lagi nyanan. Jadi kalau lewat anus cuma yang gimana walaupun lewat anus disodomi, itu kan namanya disodomi kan. Disodominya gimana? Yang penyakit payah pubah. Enggak. Begitu itu. Wa bi khuruji maniyin min tariqihil mu'tad wa ghairihi, dan terjadi syid ia janabah dengan sebab khuruji maniyin. Terjadi janabah dengan sebab keluar mani pane dewe dari jalannya mani jalan pun Medan Banda Aceh keluar min tariqihil mu'tad, baik keluar dari jalannya mani yang kebiasaan dan selainnya jalan yang kebiasaan kan. Kiban kelanjutan surah Haji nantikan episode berikutnya. Marilah bersama-sama gedanya takun peken Allah alam.